Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Herlambang, NIM 62114-15032, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Arif Ali, SSI MSc, selaku dosen pembimbing saya, berkat beliau, skripsi ini dapat terselesaikan. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Pengaruh Jus Nanas Madu Blik Pemalang terhadap perubahan denyut nadi dan tekanan darah pasca lari jarak jauh 10 km. Latar belakang. Lari 10 km merupakan salah satu contoh dari olahraga aerobik. Olahraga aerobik itu sendiri merupakan aktivitas olahraga yang memerlukan oksigen sebagai sumber energinya. Ketika kita sedang melakukan olahraga aerobik, maka metabolisme di dalam tubuh akan terpengaruhi, di mana metabolisme tubuh akan menyebabkan terjadinya kelelahan. Kelelahan itu sendiri merupakan penurunan kapasitas maksimal kerja seseorang dalam melakukan suatu aktivitas. Di dalam kelelahan juga akan mempengaruhi beberapa indikator di dalamnya, yaitu antara lain denyut nadi, tekanan darah, dehidrasi, laktat darah, dan berat badan. Jus nanas madu di sini akan diteliti untuk mengetahui efektivitasnya, apakah dapat mencegah kelelahan dilihat dari indikator denyut nadi dan tekanan darah. Tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh jus nanas madu terhadap perubahan denyut nadi pasca lari jarak jauh 10 km. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas jus nanas madu terhadap perubahan denyut nadi pasca lari jarak jauh 10 km. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh jus nanas madu terhadap perubahan tekanan darah pasca lari jarak jauh 10 km. Dan yang keempat, untuk mengetahui efektivitas jus nanas madu terhadap perubahan tekanan darah pasca lari jarak jauh 10 km. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu true eksperimental, di mana peneliti dapat mengontrol variabel luar yang dapat mempengaruhi jalannya eksperimen. Kemudian desain penelitian yang dipakai yaitu pretest, post-test, group design. Variabel penelitian. Untuk variabel bebas di sini yaitu jus nanas madu, di mana variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat, dan variabel terikatnya yaitu denyut nadi dan tekanan darah. Instrumen penelitian yaitu treatment lari 10 km dan juga alat tensimeter digital. Kemudian subjek penelitian, populasinya yaitu 45 siswa SSB Desa Kendalsari, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, dengan sampel 30 responden dengan teknik pengambilan sampel yaitu purposive sampling dengan indikator yaitu yang pertama dalam keadaan sehat, yang kedua usia antara 14 tahun sampai 17 tahun, dan yang ketiga bersedia menjadi responden. Prosedur pelaksanaan penelitian. 2 jam sebelum melakukan treatment lari 10 km, para responden akan diberikan untuk kelompok kontrol hanya diberikan air mineral dengan takaran 500 ml, dan untuk kelompok nanas akan diberikan jus nanas dengan takaran 500 ml. Ketika 2 jam selesai, untuk semua responden terlebih dahulu akan diukur denyut nadi dan tekanan darahnya. Setelah diukur denyut nadi dan tekanan darahnya, para responden terlebih dahulu akan melakukan pemanasan. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya cedera atau hal yang tidak selama melakukan lari 10 km. Ketika para responden telah melakukan lari 10 km, setiap jeda atau selang waktu 15 menit, para responden akan diberikan kembali
Untuk kelompok nanas akan diberikan 150 ml jus nanas, dan untuk kelompok kontrol akan diberikan 150 ml air mineral. Begitu seterusnya sampai selesai lari 10 km. Hasil dan pembahasan. Uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah diambil dalam penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Karena sampel yang digunakan pada penelitian terdiri dari 30 sampel, maka uji Shapiro-Wilk dipilih karena jumlah sampel kurang dari 50. Dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai p-value lebih dari 0,05 sehingga data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil berasal dari populasi dengan varian yang sama atau tidak, sehingga data bersifat homogen atau tidak. Dengan menggunakan uji Levene test untuk uji homogenitas pada penelitian ini, dari hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai p-value lebih dari 0,05 sehingga data dapat dikatakan homogen. Selanjutnya dapat dilakukan analisis data. Melihat pada bagian perubahan denyut nadi, di sini memperoleh data rata-rata dan standar deviasi denyut nadi pada kelompok kontrol dan nanas, pre-run dan post-run. Untuk kelompok kontrol, yaitu pre-run-nya mendapatkan rata-rata 79,93 plus minus merupakan standar deviasi yaitu 11,88, dan untuk post run-nya pada kelompok kontrol yaitu 110,67 plus minus 12,69 dengan selisih yaitu 30,74. Di sini mendapatkan hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan. Untuk kelompok nanas yaitu dengan rata-rata 81,67 plus minus 10,21, dan untuk post run-nya yaitu 106,313 plus minus 10,96 dengan selisih yaitu 24,46. Terdapat atau terjadi perbedaan yang signifikan. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandi pada tahun 2016 bahwa aktivitas fisik dapat mempengaruhi sistem kardiovaskuler akut maupun kronik, di mana di sini yaitu mempengaruhi sistem kardiovaskuler akut atau sesaat. Kemudian pada perubahan tekanan darah dilihat dari bagian yang sudah disajikan, yaitu memperoleh data rata-rata dan standar deviasi untuk tekanan darah sistolik pada kelompok kontrol pre-run memperoleh yaitu rata-rata 129,47 plus minus 9,98. Untuk post run-nya yaitu 118,80 plus minus 8,55 dengan selisih yaitu 10,67. Terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk kelompok nanas memperoleh rata-rata yaitu 129,20 plus minusnya standar deviasi yaitu 11,36, dan untuk post run-nya yaitu 115,93 plus minus 7,53 dengan selisih yaitu 13,27. Terdapat perbedaan yang signifikan. Kemudian rata-rata dan standar deviasi tekanan darah diastolik. Untuk kelompok kontrol pre-run yaitu 79,13 plus minus 9,24. Untuk post raja yaitu 70,40 plus minus 6,53 dengan selisih yaitu 8,73. Maka terdapat perbedaan yang signifikan pula. Kemudian pada kelompok nanas untuk pre-raja mendapatkan nilai rata-rata yaitu 76,87 plus bidas 8,94. Untuk post run-nya yaitu 69,87 plus minus 6,96 dengan selisih yaitu 7. Di sini juga terdapat perbedaan yang signifikan.
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Fitri dan kawan-kawan pada tahun 2016 bahwa latihan fisik merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan tekanan darah. Kemudian selaras juga pada penelitian yang dilakukan oleh Mustaqimah pada tahun 2016 bahwa jus nanas mampu menurunkan tekanan darah karena pada buah nanas yaitu kalium dan juga serat yang mampu menurunkan tekanan darah. Kemudian uji independent stability test. Uji independent stability test dilakukan untuk mengetahui keefektivitasan nanas madu terhadap perubahan denyut nadi dan tekanan darah, yaitu dengan menganalisis data kontrol post-run versus nanas post-run. Dengan melihat grup statistik yang ada pada layar, yaitu untuk kelompok denyut nadi post test control dengan rata-rata yaitu 110,67, standar deviasi 12,69. Kemudian untuk post test perlakuan atau nanas dengan rata-rata 106,313, standar deviasi yaitu 10,96, mendapatkan hasil nilai signifikansi two-tailed atau nilai p-value yaitu lebih dari 0,05 yaitu 0,304, sehingga terdapat perbedaan yang tidak signifikan. Kemudian untuk kelompok tekanan darah sistolik yaitu pada kelompok post test control dengan rata-rata 118,80, standar deviasi 8,55, dan untuk post test perlakuan atau nanas dengan rata-rata 115,93, standar deviasi 7,53, memperoleh nilai signifikasi two-tailed yaitu lebih dari 0,05 yaitu 0,338, sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan. Kemudian untuk kelompok tekanan darah diastolik pada post test control yaitu dengan rata-rata 70,40, standar deviasi 6,57, untuk post test perlakuan atau nanas yaitu 69,87 dan standar deviasi 6,96, memperoleh nilai signifikansi two-tailed yaitu 0,831, dan juga pada data tekanan darah diastolik ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Simpulan, pemberian jus nanas madu belik pemalang berpengaruh terhadap perubahan denyut nadi pasca lari jarak jauh 10 km. Untuk simpulan yang kedua, pemberian jus nanas madu belik pemalang tidak efektif dalam perubahan denyut nadi pasca lari jarak jauh 10 km. Kemudian pemberian jus nanas madu belik pemalang berpengaruh terhadap perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik pasca lari jarak jauh 10 km. Lalu yang terakhir, pemberian jus nanas madu belik pemalang tidak efektif terhadap perubahan tekanan darah sistolik dan diastolik pasca lari jarak jauh 10 km. Saran dari penelitian ini yaitu harus ada penelitian lanjutan untuk menguji efektivitas jus nanas madu belik pemalang terhadap pencegahan kelelahan pasca melakukan aktivitas fisik dengan sampel, persiapan, dan pengawasan yang lebih ketat. Selanjutnya perlu adanya evaluasi kronik atau jangka panjang, karena penelitian ini hanya mengevaluasi efek akut atau sesaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.